Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Sekarang kita masuk kepada bab safar. Ya. Salah satu sunnah yang terlupakan adalah mengangkat pemimpin rombongan dalam safar. Nah, jadi kita disunnahkan ketika kita melakukan perjalanan, ya, minimal 3 orang. Itu kita mengangkat pemimpin. Ya. Mungkin kita biasanya mengangkat pemimpin itu kalau banyak, ya. Kalau misalnya satu bis. Sebenarnya yang disunnahkan 3 orang saja, itu sudah disunnahkan kita mengangkat pemimpin. Ya. Dari Abu Salmah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatun fi safar, falyu'ammiru ahaduhum." Qala Nafi', faqultu li Abi Salamah, "Anta amiruna." Apabila 3 orang berpergian, hendaklah mereka memilih seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Nafi' berkata, aku berkata kepada Abu Salmah, engkaulah pemimpin kami. Kemudian juga hadis yang lainnya, wala yahillu li thalathati nafar yakununa bi ardin falat illa ammaru alaihim ahaduhum. Tidak halal bagi 3 orang yang berpergian ke suatu tempat kecuali mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin dalam perjalanan. Ya. Nah, jadi itu. Angkat, ya, siapa yang kita percaya di antara mereka untuk menjadi pemimpin, ya. Sehingga pemimpin inilah nanti yang mengarahkan perjalanannya mau kemana, atau kita mau istirahat di mana. Misalnya kita pergi keluar kota, kita naik mobil bareng-bareng, kita mau istirahat di rest area kilometer berapa, ya. Habis ini kita mau kemana. Nah, inilah pemimpin inilah nanti yang menentukan setelah hasil dari bermusyawarah. Ya, inilah luar biasa Islam, ya. Baru 3 orang saja suruh diangkat menjadi pemimpin. Dan kalau kita sudah mengangkat dia menjadi pemimpin, hendaklah kita mentaati instruksi-instruksi yang dia berikan, ya, dalam perjalanan itu, ya, supaya perjalanannya lebih berkah, ya, perjalanannya jelas, gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya yang disunnahkan juga sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Ya. Dari Amir bin Rabi'ah dia berkata, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Wa fi riwayatin ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilah yusabbihu yu'mi bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi salati al-maktubah. Sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan untanya, mengikuti arah kendaraan itu berjalan. Dalam riwayat yang lain, sungguh aku melihat Nabi mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan unta. Beliau bertasbih dan mengarahkan kepalanya mengikuti kemana kendaraan itu mengarah. Namun beliau tidak pernah melakukan hal itu dalam salat wajib. Hadis yang keduanya, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu,
Sungguhnya Nabi mengerjakan salat tatawwu di atas unta tanpa menghadap kiblat. Dalam redaksi lain, Rasulullah SAW mengerjakan salat sunnah di atas untanya dengan mengikuti kemanapun hewan itu mengarah. Adapun apabila hendak mengerjakan salat fardu, beliau pun turun dan salat menghadap kiblat. Dalam redaksi lain juga, Nabi mengerjakan salat sunnah di atas untanya dengan menghadap ke arah timur. Sedangkan apabila hendak mengerjakan salat fardu, beliau turun dan menghadap kiblat. Dari Anas bin Sirin juga dia berkata, kami menyambut Anas bin Malik ketika dia baru datang dari Syam. Kami bertemu dengannya di Ainud Tamr. Saat itu kami melihatnya tengah mengerjakan salat di atas keledai dengan menghadap ke arah selatan, yakni ke arah kiri kiblat. Kemudian aku pun bertanya, mengapa kamu tidak menghadap ke kiblat ketika mengerjakan salat tadi? Anas menjawab, seandainya aku tidak melihat Rasulullah melakukan hal itu, aku tidak akan melakukannya. Nah, bagaimana penjelasan daripada hadis ini? Ya, An-Nawawi berkata, hadis-hadis tersebut membolehkan salat sunnah di atas kendaraan, ya, unta atau lainnya, dengan menghadap kemana saja kendaraan itu mengarah, menurut ijma' kaum muslimin. Ya. Catatannya, secara lahiriah, hadis-hadis yang telah disebutkan terdahulu menunjukkan bahwa Nabi mengerjakan salat sunnah dengan tidak menghadap kiblat, walaupun pada permulaan salat. Akan tetapi terdapat hadis lain yang mensunahkan untuk mengawali salat ketika takbiratul ihram dengan menghadap ke kiblat, baru kemudian mengikuti arah kendaraan mengarah. Yaitu hadis meriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah apabila berpergian dan hendak mengerjakan salat sunnah, beliau menghadap untanya ke arah kiblat, lalu bertakbir, dan setelah itu beliau mengerjakan salat mengikuti kemana unta itu mengarah. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kemudahan dalam Islam, ya, ketika kita bersafar, ya, ketika kita bersafar, kita boleh melakukan salat sunnah, ya. Misalnya di mobil kita pengen salat sunnah, ya boleh, ya, kita sedang jadi penumpang, ya udah kemana saja arah, tidak harus menghadap kiblat, kemana saja mobil itu mengarah, silahkan saja, boleh. Tetapi kalau salat wajib, kita mengarah ke kiblat. Makanya kan kita bisa jamak itu kalau salat wajib. Misalnya zuhur, asar itu kan bisa digabung. Ya, misalnya berangkatnya zuhur, berarti kita salat zuhur asar. Atau misalnya nanti sampainya asar, bisa dijamak takhir supaya salat wajibnya itu menghadap kiblat. Nah, kalau salat wajib harus menghadap kiblat. Nah, kalau salat sunnah dalam perjalanan boleh tidak menghadap kiblat. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya, ya kadang kalau kita naik pesawat, sholat subuh biasanya, ya. Kalau kita nggak sholat subuh, mungkin bisa habis waktunya. Nah, boleh saja kita sholat subuh di atas pesawat dengan tidak menghadap kiblat, ya nggak apa-apa, karena susah ya untuk menghadap kiblat juga karena dalam perjalanan. Ya, tetapi kalau memang sholatnya masih bisa dijamak, ya, seperti zuhur, asar, maghrib, isya, kita jamak. Ya, misalnya ketika kita berhenti di rest area, kita kan bisa melakukan sholat. Jangan kita sholat di mobil, jangan. Karena kalau sholat di mobil, sholat wajib, tidak bisa kita menghadap kiblat. Ya. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bertakbir ketika menanjak dan bertasbih ketika menurun. Ya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazzalna sabbahna. Apabila kami berjalan menanjak, kami bertakbir.
Sedangkan apabila kami berjalan menurun, kami bertasbih. Dalam riwayat lain disebutkan tentang tata cara takbir ini, yaitu bertakbir sebanyak 3 kali. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-hajj aw al-umrah yaqulu kullama awfa ala thaniyah aw fatfat kabbara thalathan." Apabila Nabi SAW pulang dari haji atau umrah, setiap kali beliau melakukan jalan menanjak atau penuh dengan kerikil, beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sunnah yang terlupakan dalam safar, ya, yaitu doa bagi musafir. Dari Khawlah binti Hakim, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man nazala manzilan, thumma qala, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, lam yadurru syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Siapa yang turun, mampir di suatu tempat, lalu dia berdoa, "A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq," yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, ini kita disunnahkan, ya, mengucapkan kalau kita mampir ke sebuah tempat, baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Nah, kita khawatir mungkin ada ular, ada kalajengking, atau ada orang-orang yang jahat, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah sepulang dari perjalanan. Ini juga disunahkan. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Ishtara minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran, falamma qadima al-Madinah amarani an atiyal masjid fa usalli raq'ataini." Rasulullah membeli seekor unta dariku. Ketika tiba di Madinah, beliau menyuruhku pergi ke masjid dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Dalam riwayat lain, aku ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Setelah perang usai, aku kembali, namun untaku berjalan sangat pelan. Beliau sampai di Madinah lebih dahulu, sementara aku sampai keesokan harinya. Kemudian aku langsung pergi ke masjid dan mendapati beliau berada di depan pintu masjid. Beliau bertanya, "Kamu baru sampai hari ini?" Aku menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Tinggalkan untamu, masuklah ke masjid, lalu kerjakan sholat 2 rakaat." Jabir melanjutkan, "Aku pun masuk ke masjid, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat, barulah kemudian pulang." Ini sebagai bentuk rasa syukur, ya. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kita sampai selamat dalam perjalanan, maka kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Ka'ab, dia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duha dakhala al-masjid fa shalla rak'ataini qabla yajlis." Apabila Rasulullah pulang dari satu perjalanan jauh pada waktu duha, beliau langsung masuk ke masjid dan mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk di dalamnya. Dalam redaksi Muslim, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah kembali dari berpergian jauh melainkan pada waktu duha. Ketika datang, beliau langsung masuk ke masjid, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Sesudah itu beliau duduk di dalamnya. Imam Nawawi berkata, hadis-hadis tersebut menunjukkan sunnahnya mengerjakan sholat 2 rakaat di masjid. Bagi orang yang baru datang dari berpergian jauh, sholat tersebut ditujukan untuk seseorang yang baru tiba dari berpergian jauh, berbeda dengan sholat tahiyatul masjid. Karena hadis tersebut jelas menunjukkan seperti yang aku sebutkan. Apa sih hikmahnya?
Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, di antara disunahkan bagi orang-orang yang datang dari berpergian jauh untuk memasuki negerinya dalam keadaan bersuci, masuki masjid sebelum masuk ke rumahnya, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, lalu duduk sebentar untuk memberi kesempatan kaum muslimin memberikan ucapan selamat datang, dan barulah setelah itu dia menuju ke rumahnya. Jadi apa? Bersuci dulu, masuk ke tempat itu, kemudian ya memberikan kesempatan, ya mungkin di masjid itu sebagai tempat juga tempat kita berkenalan, ya. Karena masjid bukan hanya sekedar tempat salat, tapi tempat kita membangun ukhuwah Islamiyah. Di situ kita ta'aruf, ya, saling mengenal, kita tafahum, saling memahami, kita ta'awun, kemudian saling tolong menolong. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sunnah-sunnah dalam safar, ya, dalam safar, ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Insyaallah kita teruskan kembali besok, sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Khairul kalam aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.